Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah. Kembali bertemu lagi dengan kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Wahyu Nusantara. Wahyu ini bukanlah dalam pengertian wahyu versi Islam, tapi wahyu dalam pengertian versi Jawa. Wahyu dalam pengertian Islam biasanya terkait dengan risalah. Tetapi untuk wahyu versi Jawa ini biasanya lebih terkait dengan amanah atau power untuk menjalankan sesuatu. Wahyu di Jawa ini banyak. Ada Wahyu Cakraningrat, ada Wahyu Hidayat Jati, ada Wahyu ke Prabon dan sebagainya. Menjelang 2024 ini kami meyakini bahwa untuk mencapai target politik atau untuk bisa menjadi mempermudah jalan menuju satu titik kekuasaan, biasanya tidak hanya berjalan aktor-aktor atau para pelaku-pelaku politik, biasanya tidak hanya berjalan pada sisi material saja atau dalam sisi fisik saja. Namun ada pihak-pihak tertentu yang memang berjalan pada sisi yang lain. Bahasa gampangnya, perjalanan di aspek fisik itu tetap berjalan, kemudian pada sisi metanya pun pasti berjalan. Untuk mencapai kekuasaan, untuk meraih kekuasaan melalui satu jalur politik, wahyunya itu sebenarnya namanya bukan Wahyu Nusantara, tapi ada nama khusus yang memang sudah disepakati. Tetapi untuk mengeneralkan, maka kami menamakan sebagai Wahyu Nusantara. Wahyu ini sangat penting dari perspektif lokal atau kearifan lokal, karena wahyu ini merupakan satu kepercayaan dari pihak leluhur-leluhur Nusantara terhadap generasi penerusnya, yang mana kepercayaan itu kemudian diiringi dengan power yang besar. Jika kembali ada yang bertanya, apakah orang-orang yang sudah meninggal secara fisik itu masih berperan aktif dalam kehidupan fisik? Maka jawabannya memang ada. Ada yang berperan aktif, ada yang pasif. Jadi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, wahyu ini merupakan satu semacam konsensus dari para leluhur
untuk memberikan amanah terhadap orang-orang yang akan menjadi pemimpin berikutnya di Nusantara ini. Untuk memberikan wahyu terhadap generasi berikutnya, maka leluhur bahasanya tidak sembrono, tidak serampangan, tidak begitu saja memberikan. Pasti ada kriteria-kriteria tertentu yang sudah dipersiapkan atau yang sudah disepahami. Ini tidak hanya pada aspek puncak kepemimpinan seperti level presiden, bahkan biasanya sampai pada level gubernur, bupati, atau bahkan kepala desa pun selalu menggunakan pola-pola yang hampir sama. Nah, apalagi saat ini pilkada besok serentak di tahun yang sama, di 24 ini, maka pencarian semacam upaya untuk mendapatkan amanah dari leluhur itu, saya melihat atau kami melihat sudah dilakukan. Dan mereka atau orang-orang tertentu yang sudah merencanakan mengambil atau mengupayakan untuk memimpin negara ini atau kota tertentu atau provinsi tertentu, itu mengupayakan untuk mendapatkan kepercayaan dari leluhur itu dengan caranya masing-masing. Memang sekilas tidak terlihat, semisal ada yang pergi ke suatu tempat, ke pantai umpamanya, atau ke daerah pantai, atau ke tempat tertentu. Informasi yang berkembang di media, silaturahmi ke tokoh tertentu. Tapi sebenarnya di balik itu, ada pihak-pihak atau bagian dari tim tersebut yang memang mencari wahyu itu. Beberapa waktu yang lalu itu ada tokoh nasional yang datang ke suatu tempat. Dua tokoh nasional yang ramai di media diberitakan datang ke suatu tempat di suatu pantai untuk bersilaturahmi dengan tokoh tertentu. Namun apakah silaturahminya itu murni silaturahmi untuk kepentingan politik atau kepentingan ekonomi? Kami melihatnya silaturahmi itu memang covernya silaturahmi, tetapi kami melihat ada upaya-upaya untuk mendapatkan wahyu Nusantara itu. Pertanyaannya kemudian, apakah didapatkan? Apakah wahyu itu bisa diambil atau bisa didapatkan atau tidak? Untuk bisa mendapatkan wahyu Nusantara itu, sekali lagi track recordnya itu panjang. Jadi leluhur kembali melihat track record 1, 2, 3 generasi, tidak hanya sosok yang ada itu, namun leluhur melihat sampai ke belakangnya itu, sampai mundur untuk beberapa tahapan. Siapa bapaknya, di mana, kakeknya siapa, perannya apa, layak atau tidak untuk memimpin Nusantara. Jadi tidak hanya ansih pada sosok tersebut. Nah, wahyu ini tidak bisa dipaksakan karena memiliki karakter yang ditetapkan atau memiliki akan dijatuhkan kepada orang yang dipilih oleh, bukan yang mengupayakan. Walaupun secara fisik memang mengupayakan, tapi pada prinsipnya wahyu ini memang diberikan. Biasanya ada kesejalanan, ada hal yang linier antara upaya dari sosok tertentu dengan dengan amanah wahyu itu. Jadi ada yang biasanya linier, tapi bisa juga tidak linier.
bisa juga tidak linear. Karena hal ini tidak bisa dipaksakan. Nah, ini untuk 24 ini pengejaran atau upaya pencarian terhadap wahyu-wahyu itu sangat gencar. Kami melihatnya di beberapa tempat sudah didatangi oleh tokoh-tokoh tertentu untuk mencari wahyu itu. Kami melihatnya sepertinya wahyunya belum didapat oleh tokoh-tokoh tersebut, atau mungkin kami tidak bisa menjangkau sampai sana atau bagaimana yang tapi sepertinya wahyu itu entah kemana, maksudnya entah jatuh ke tangan siapa. Kita nanti tunggu saja prosesnya seperti apa. Yang jelas upaya untuk mengambil wahyu itu sudah diupayakan, karena hal itu sekali lagi jatah-jatahan, atau dalam artian leluhur memiliki kriteria tertentu untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan wahyu itu. Sekeras apapun upayanya, belum tentu bisa mendapatkan. Tapi kerja yang keras itu bisa menjadi pertimbangan atau bisa menjadi salah satu poin bagi para leluhur untuk memberikan wahyu itu. Jadi dalam mitologi kearifan lokal di tanah Jawa, wahyu ini memiliki peran yang sangat penting. Wahyu ini memiliki peran yang sangat penting untuk suksesi suatu kepemimpinan. Begitu saudaraku, kita berharap semoga di tahun politik besok atau di tahun sekarang ini 2023 menjelang tahun politik besok, kita semua tetap aman-aman saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang diberikan amanah untuk memegang wahyu Nusantara itu, maka kita berharap dialah orang yang akan menjadi penolong, akan menjadi penuntun untuk kita bersama-sama mengarah ke jalan yang lebih baik secara tauhid, secara ibadah maupun secara muamalah. Demikian saudaraku terkait dengan wahyu Nusantara. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.